Kendiri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Legenda Joko Kendil, seri Tanah Jawa. Kisah ini terjadi di Tanah Jawa, di sebuah kerajaan yang makmur dan sejahtera. Di sana, tinggallah janda yang hidup seorang diri. Sayurannya komplit sekali ini. Supku pasti akan sangat lezat. Sepertinya ada yang mengetuk pintu. Ya, siapa ya? Permisi, Bu. Bolehkah aku meminta sedikit makanan? Siapa kamu, Le? Sama siapa kamu? Saya sendirian, Bu. Perut saya lapar sekali. Kamu belum makan? Belum, Bu. Aduh, kasihan sekali. Masuklah, Le. Kebetulan aku sedang memasak. Terima kasih sekali, Bu. Siapa namamu, Le? Kenapa kamu sendirian? Kamu ini loh, masih kecil, tapi pergi sendirian. Aku sendiri tak tahu nama asliku, Bu. Tapi orang-orang memanggilku Joko Kendil. Dari rumahmu di mana? Kamu punya keluarga toh? Aku selama ini mengembara. Aku tak punya rumah. Bu, boleh aku nambah lagi? Lalu, bagaimana caranya kamu bisa makan? Kamu kan belum bisa bekerja. Aku meminta makanan dari belas kasihan orang lain. Aduh, kasihan sekali kamu. Masih kecil, tapi sudah hidup susah seperti ini. Kalau begitu, tinggallah di sini bersamaku. Kau akan kuanggap sebagai anakku sendiri. Benarkah? Terima kasih banyak, Bu. Aku pasti akan membantu Ibu bekerja. Begitulah, Joko Kendil sekarang hidup bersama Mbok Rondo. Joko Kendil merupakan anak yang rajin. Dia menepati janjinya untuk membantu Mbok Rondo bekerja. Dia belajar cara mengolah ladang dengan sangat cepat. Lihat ini, Mbak. Panen kita kali ini bagus. Kulbisnya terlihat segar. Itu kan karena kamu yang merawatnya dengan penuh cinta, Joko. Semoga kali ini kita mendapatkan banyak uang ya, Mbak. Iya, semoga doa kita terkabul. Waktu terus berlalu. Joko Kendil kini sudah dewasa, namun badannya masih saja sama ketika ia masih kecil. Mbak, aku punya satu keinginan. Apa itu, Joko? Aku ingin menikah, Mbak. Menikah? Apakah kamu sudah memiliki calon, Joko? Aku ingin menikahi salah satu putri kerajaan, Mbak. Kamu jangan bercanda, Joko. Lihatlah keadaan kita sekarang. Mana mungkin putri raja mau dengan orang miskin seperti kita. Ayolah, Mbak. Baru kali ini aku mempunyai permintaan ke si Mbak. Tolonglah aku. Baiklah. Tapi kau harus siap dengan apapun jawaban dari Tuan Baginda Raja, Joko. Joko sudah siap, Mbak. Beberapa hari kemudian, mereka berdua berangkat ke istana raja. Ada apa, Mbok Rondo? Joko Kendil, apakah kalian butuh bantuanku? Sebelumnya, kami minta maaf Baginda Raja.
jika kami lancang, hamba ingin menyampaikan jika anak hamba, Joko Kendil, ingin meminang salah satu putri Baginda Raja. Walau aku raja, tapi aku tidak berhak mencampuri urusan jodoh ketiga putriku. Untuk itu, biarlah putri-putriku sendiri yang memutuskan. Raja mempunyai 3 putri. Mereka adalah Putri Kantil, Putri Mawar, dan Putri Melati. Jarak usia mereka tak jauh. Bagaimana menurutmu, Kandil? Ih, mana mau aku dengan orang biasa seperti itu. Apalagi dia sangat miskin dan terlihat aneh. Ayah tidak perlu bertanya padaku. Aku sama sekali tidak mau. Mengapa kalian berdua langsung menolak? Tentu saja, karena aku ingin menikah dengan pangeran yang kaya raya. Aku ingin menikah dengan ksatria yang gagah dan tampan. Yang pasti bukan orang seperti dia. Kedua putriku sudah menolak. Tinggal putri terakhirku saja. Bagaimana denganmu, Melati? Ini pertanyaan yang sangat mendadak, Ayah. Tapi sepertinya dia baik. Aku mau bersamanya. Kau bercanda, Melati? Kau mau bersama pria pendek gendut itu? Benarkah Tuan Putri bersedia? Iya. Sungguh mengagetkan. Baiklah, segera saja kita adakan pesta pernikahannya. Terima kasih, Baginda Raja. Terima kasih, Baginda Raja. Pesta pernikahan pun dilangsungkan dengan meriah. Kedua pengantin terlihat sangat bahagia. Tapi tidak begitu dengan kedua kakak perempuannya. Melati kok mau sih sama orang itu? Entahlah, dia memang aneh kan sejak dulu. Banyak orang yang menghina pernikahan mereka. Lambat laun, hal itu membuat Joko Kendil terganggu. Istriku, tolonglah jujur padaku. Kenapa kau mau menerima pinanganku saat itu? Mungkin kau tidak tahu, tapi aku diam-diam sering melihat suasana sekitar kerajaan untuk melihat rakyat. Dan aku sering melihatmu membantu ibumu di ladang. Dari situ, aku tahu kau adalah orang yang baik dan pekerja keras. Kau sudah memperhatikanku sejak lama. Terima kasih telah menerimaku apa adanya, istriku. Akulah yang seharusnya berterima kasih. Aku telah mendapatkan suami yang baik. Suatu hari, di kerajaan diadakan lomba memanah dan berburu. Banyak pangeran dan kesatria yang mengikuti acara tersebut. Penampilan para pangeran yang rupawan membuat Putri Mawar dan Putri Kantil terpesona. Wah, cakep-cakep. Lihatlah yang itu. Dia tampan bukan? Wah, yang di sebelahnya juga gagah. Seandainya suamiku tidak sakit, dia pasti akan ikut juga dalam lomba ini. Di tengah-tengah acara, muncullah seorang pangeran berkuda yang sangat gagah. Wah, lihatlah pangeran itu. Tampan sekali. Iya, gagah sekali. Kudanya juga besar ya. Hahaha, kudanya saja gagah. Lebih gagah dibandingkan suamimu yang bersembunyi di saat sedang ada acara penting seperti ini, Melati. Mungkin ia merasa malu dengan pangeran-pangeran gagah di sini. Cukup, Kak. Suamiku tak seperti yang kakak bayangkan.
Walau dia tak setampan semua pangeran ini, tapi hatinya baik. Mengapa selalu saja seperti ini? Mereka terus-menerus menghina suamiku. Kenapa? Kenapa? Kenapa selalu saja kami dihina? Mereka semua tidak tahu betapa baiknya Joko Kendil. Hatiku benar-benar marah. Putri Melati memecahkan sebuah kendil yang ada di kamarnya. Tak ada yang salah kok. Siapa kau? Anda adalah peserta lomba. Iya, kita berpapasan tadi di lapangan. Berani sekali Anda masuk ke sini. Suamiku ada di dalam sana. Cepat Anda keluar dari sini. Atau... Kau tak mengenali suaraku, Tuan Putri Melati? Hah? Tidak mungkin. Kau Joko Kendil, suamiku? Terima kasih telah mengenaliku, istriku. Tapi bagaimana mungkin? Kau terlihat berbeda. Sebenarnya, sewaktu aku lahir, aku dikutuk. Kutukan akan hilang jika seseorang mau menerimaku sebagai anak dan ada wanita yang tulus mencintaiku dan memecahkan kendil yang selalu aku bawa tanpa aku suruh. Hal ini tentu saja membuat kedua kakaknya merasa kesal. Bagaimana mungkin dia bisa seberuntung itu? Joko Kendil pulang ke rumah Mbok Rondo. Dia ingin mengajak ibunya itu untuk tinggal di istana. Namun... Benarkah ibu tidak mau pindah ke istana? Ibu di sini saja. Kamu sudah ingat pada ibu, itu sudah cukup. Hati ibu akan selalu bersamamu dimanapun kamu berada, Joko Kendil. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri? Ikuti pelatihannya di GameLab aja. Kunjungi website kami di www.gamelab.id/kelas kreator. Dijamin gampang, siapa aja bisa.